Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh kembali beribadah malam hari ini. Dan malam ini ada yang spesial. Setiap hari spesial, saudara. Tapi khusus malam ini adalah malam di mana kita sebagai keluarga besar Unlimited Church pada minggu keempat kita akan bersama-sama mengalami doa. Maksud saya doa di sini adalah kita semua jemaat Tuhan akan didoakan satu persatu oleh hamba Tuhan. Jadi saudara percaya bahwa saudara malam ini datang tidak sia-sia. Pergumulan saudara akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Amin. Siapa yang mau didoakan? Boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa semua orang mau untuk didoakan. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa orang-orang benar. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini mari kita bersama-sama membuka satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan buat kita malam hari ini di dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara bisa memperhatikannya di Alkitab saudara, dan di depan kita juga sudah ada slide. Firman Tuhan berkata kepada kita, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam ini adalah penabur yang diberkati Tuhan. Penabur yang diberkati Tuhan.
Saudara, kita sudah merenungkan dalam beberapa minggu ini tentang persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah persepuluhan, persembahan persepuluhan. Dan saya percaya kita semua sudah mulai mengerti dan kita mau untuk mentaati firman Tuhan. Nah, hari ini saudaraku masih di dalam persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan tema yang lebih khusus lagi dalam teks ini, saya ingin kita belajar tentang penabur yang diberkati Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, kalau saudara baca dari ayat 1, saudara menemukan tentang isi hati dari Paulus bagi jemaat di Korintus. Dan saudaraku, dia kemudian melanjutkan tentang bagaimana memberi kepada Tuhan. Di ayat 6, coba kita lihat bersama-sama. Ayat 6 berkata kepada kita, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, dalam hal memberi, Paulus memakai sebuah gambaran tentang menabur. Dan gambaran ini sama juga ketika Yesus memakai tentang menabur, ketika dia berbicara tentang firman Tuhan. Itu di dalam Injil, saudara bisa baca. Jadi waktu orang menabur firman Tuhan, ada yang jatuh ya di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang baik tetapi kemudian muncul ilalang, muncul tanaman liar dan sebagainya dan menghimpit benih itu dan akhirnya mati. Dan yang keempat, ada yang menabur di tanah yang subur. Nah, saudara, Rasul Paulus memakai menabur ini untuk menggambarkan tentang memberi. Sehingga saudara, ketika kita belajar tentang menabur, maka ada dua hal di situ, yaitu yang menabur dan benih yang ditabur. Jadi kalau kita berbicara tentang menabur, maka kita berbicara tentang dua hal, yaitu yang menabur dan benih yang ditabur. Nah, sebelum saudara kita masuk kepada inti dari firman Tuhan ini, mari kita buka satu ayat dulu menjadi acuan kita bersama di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, saudara garis bawahi ini, adalah lebih berbahagia. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya adalah more blessed, lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Jadi saudara, Yesus sendiri berkata begini, adalah mereka yang lebih diberkati. Kalau bahasa Indonesia lebih berbahagia, tetapi kalau saudara baca dalam bahasa Inggris itu lebih diberkati. Diberkati salah satunya berbahagia. Kalau diberkati saudara, itu melampaui banyak hal. Bukan saja soal uang, tetapi bisa berbicara soal kesehatan, bisa berbicara soal perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara, orang yang lebih diberkati adalah mereka yang memberi daripada mereka yang menerima. Artinya begini saudara, bukan saudara memberi untuk diberkati. Itu sebuah paham yang keliru. Saya tidak pernah mengajarkan hal ini. Bahkan minggu kemarin saya katakan bahwa memberi itu bukan kita transaksi dengan Tuhan. Kalau saya memberi perpuluhan,
Tuhan juga wajib untuk memberkati saya. Tidak seperti itu. Itu kita bertransaksi dengan Tuhan. Tetapi kita memberi karena dasarnya saudara, kita sudah diberkati Tuhan. Ada amin? Saya dan saudara ketika percaya kepada Yesus, Roma pasal 8 ayat yang ke-32, bersama dengan Yesus, dengan baik. Bersama dengan Yesus, artinya ketika saudara percaya kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, dan saudara berkomitmen untuk mengikuti Dia, mentaati Dia, melayani Dia, dan semua hidup saudara persembahkan kepada Dia. Alkitab berkata, Alkitab saya dan saudara berkata, bersama dengan Yesus telah dikaruniakan everything, segala sesuatu. Kalau saudara tak percaya, ini mari buka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa anaknya? Yesus. Dia itu siapa? Ia itu siapa? Bapa. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan apa saudara? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya begini, tidak mungkin Dia kasih Yesus buat saya dan saudara kalau Dia tidak kasih apa yang kita butuhkan. Amin. Mustahil, saudara. Anaknya sendiri Dia kasih buat saya dan saudara, apalagi segala sesuatu yang kita butuhkan sudah pasti itu mengikuti. Itu berbicara, saya sudah diberkati, saudara sudah diberkati. Waktu kita memberi, kita tahu kita sudah diberkati. Tetapi Alkitab berkata, waktu kita memberi, maka kita menjadi orang yang diberkati. Artinya ada katup-katup yang Tuhan buka bagi kita yang tanpa saudara sadari itu menjadi berkat double di dalam hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasih, itu sebabnya hari ini saya mau berbicara tentang dua hal ini, mengenai benih dan mengenai penabur. Kita mulai yang pertama, yaitu mengenai benih. Saudara, kalau kita berbicara tentang benih, berarti itu sesuatu yang akan kita tabur, sesuatu yang akan kita persembahkan, yang akan kita beri. Maka kalau kita berbicara soal benih, itu berbicara tentang kehidupan. Saudara, tadi saya lupa bawa ilustrasi saya, saudara. Saya sudah persiapkan, tetapi karena buru-buru saya lupa. Saudara tahu benih, pasti semua tahu ya. Saya orang dari kampung, suka tanam-tanam. Saya tahu itu benih. Nah, saudara, benih, satu benih seperti ini saya gambarkan, seperti biji jagung, saudara. Biji jagung itu benih yang mati. Dia tidak hidup. Tetapi di dalam benih yang mati itu, saudara, ada kehidupan. Ketika dia ditaburkan ke tanah. Amin. Saya mau saudara paham ini, supaya ketika kita masuk ke dalam benih itu berbicara soal persembahan kepada Tuhan, kita ngerti. Benih itu berbicara soal kehidupan. Di dalam satu biji jagung yang mati itu ada kehidupan. Ada batangnya, ada akarnya, ada daunnya, dan ada nanti jagungnya, bulirnya. Itu semua ada di dalam benih yang kecil itu, yang mati. Tapi benih itu tidak akan menghasilkan kehidupan kalau benih itu hanya disimpan. Amin. Ketika saudara punya benih jagung dan saudara simpan di situ dan saudara melihatnya, dan terus setiap hari saudara melihat, dia tidak akan menjadi sesuatu kehidupan. Bahkan benih itu akan rusak. Suatu saat akan rusak dan tidak ada gunanya ketika dia ada di situ tanpa dia ditabur di tempat yang harus ditabur.
Jadi saudara, benih itu berbicara tentang kehidupan. Kehidupan di mana akan menghasilkan hal-hal yang berguna di dalam kehidupan kita. Benih itu bisa berupa karakter saudara, benih itu bisa berupa talenta saudara, benih itu bisa berupa waktu saudara, benih itu bisa berupa uang saudara, harta saudara. Jadi ketika saudara punya benih itu, saudara tabur, maka benih itu akan menghasilkan kehidupan. Kehidupan yang dimaksud artinya ada pelipat gandaan yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua saudara, benih itu harus benih yang berkualitas. Seorang petani saudara, kalau ingin mendapatkan hasil yang baik pada musimnya, musim menuainya, dia harus menyimpan benih yang terbaik untuk kemudian ditabur sehingga pada musim menuai dia menuai hasil yang baik. Saya ingat saudara yang kekasih pada masa lalu, ya, saya suka tanam jagung. Ketika kami panen saudara, panen jagung, maka saudara apa yang kami lakukan? Jagung yang berkualitas, benih yang bagus kami simpan. Jadi tidak makan semuanya jagung itu atau tidak jual semuanya, tapi benih yang berkualitas baik itu, yang biji-bijinya besar, yang bagus kami simpan. Tetapi yang kurang baik itu yang kami konsumsi dan itu yang kami jual. Tujuannya apa saudara? Supaya yang berkualitas ini akan dipakai pada musim menabur lagi, sehingga waktu musim menuai kita akan menuai lebih lagi, hasilnya lebih baik. Itu sebabnya saudara, ketika saudara ingin memberi kepada Tuhan, pastikan benih saudara itu benih yang berkualitas. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara harus memberikan hidup saudara sebagai benih yang berkualitas. Waktu saudara kepada Tuhan, saudara harus berikan waktu yang berkualitas. Anak-anak saya selalu bilang, kalau kamu ke gereja, gereja itu bukan tempat untuk tidur. Banyak orang ke gereja kan biasanya anginnya dingin saudara. Di sini nggak ada. Tapi di tempat saya melayani saudara, satu kali waktu saya khotbah, saudara, saya perhatikan satu bapak saudara. Saya pikir dia sedang mengaminkan khotbah saya. Saya sudah berkhotbah dengan berapi-api saudara. Bukan ada api di kepala saya, maksudnya sudah bersemangat. Tapi kemudian dia begini saudara. Jadi saya berpikir saya tambah lagi semangat berkhotbah saudara. Saya pikir dia memang lagi meram dan dia lagi meresapi firman Tuhan, menanggapi firman Tuhan. Dia katakan amin, amin. Ternyata saudara, dia amin saudara. Terakhir dia tertunduk dan tidak amin-amin lagi saudara. Artinya dia tertidur. Dan waktu dia tertidur, saya langsung berteriak karena memang ada amin jemaat Tuhan. Dia bilang amin saudara, langsung kaget. Saudara, di gereja bukan tempat untuk kita tidur. Ada amin saudara. Ini karena hasil dingin saudara, ya, tempat duduk untuk kesempatan kita tidur saudara. Di sini nggak ada saudara. Ada hamba Tuhan bilang di sini nggak ada, tapi di luar banyak, tapi lagi ngumpul di sini katanya. Nah saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, saya bilang kepada anak-anak saya, istirahat. Hari Minggu saat kalian ibadah sekolah minggu selesai, main sedikit tidur, supaya ketika kamu bangun, kamu akan melayani Tuhan. Karena semua sudah melayani Tuhan, kamu benar-benar konsentrasi, kamu benar-benar berikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin hari ini kamu tidak lihat hasilnya, tetapi kamu akan menuai pada saat di mana Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk menuai. Banyak orang percaya ketika saatnya dia menerima tuaian itu, dia tidak pernah menerimanya. Mengapa? Karena dia tidak pernah menabur yang terbaik buat Tuhan. Ada amin. Dia kasih waktu yang sisa buat Tuhan. Sudah capek-capek baru mau doa, sudah capek-capek baru membaca Alkitab. Makanya saya bilang ibu gembala, posting itu jadwal Alkitab itu pagi-pagi benar, supaya jemaat Tuhan baca pagi-pagi benar. Dan jangan sudah mata sudah capek gara-gara kerja, sudah lelah baru mau baca sedikit, iblis tiup-tiup, tidur kok. Lalu mata terlelap, lalu kita tidur, kita bangun dengan segan berkata haleluya, saya tertidur di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan.
Jangan saudara tidur sampai, jangan Alkitab itu jadi obat tidur, saudara. Banyak orang karena ingin supaya matanya lelah baca Alkitab, jadi obat tidur. Alkitab ini bukan obat tidur, ini obat buat kehidupan kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih, jadi benih itu harus yang berkualitas. Nah, saudara yang kekasih, benih itu harus dipersiapkan. Ketika kita ingin memberi kepada Tuhan atau kepada siapapun, persiapkan itu. Jangan sudah sampai gereja baru kita cari di mana tadi itu persembahan, enggak. Baru kita copot sana sini mana yang harus kita beri. Saudara, kumpulkan itu pada hari Sabtu. Saudara mulai siapkan itu. Saudara doakan itu. Berkualitas di sini, saudara, bukan berbicara soal banyaknya. Ingat, sesuai dengan apa yang kita punya. Amin. Itu. Jadi saudara, ketika saudara ingin mempersembahkan sesuatu, siapkan sebelumnya, doakan itu. Maka saya percaya benih itu menjadi tuayan yang berkualitas yang saudara terima. Dan saudara, yang ketiga, benih itu disediakan Tuhan. Mari saudara lihat di ayat yang ke-10, saudara, 2 Korintus 9 ayat 10. Saya harus cepat karena kita mau doa malam ini. Ya, urapan Tuhan begitu kuat di sini, saudaraku yang kekasih. Ada Tuhan bersama dengan kita malam ini. Saudara lihat, Ia yang menyediakan apa saudara? Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ini saudara, benih yang ada pada kita dengan baik itu bukan berasal dari kita. Taman Eden tidak dibuat oleh Allah. Taman Eden tidak diciptakan oleh Allah. Taman Eden dibuat langsung oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Adam, usahakanlah taman itu, kelolalah taman itu. Artinya begini, benih yang ada pada kita, apakah itu berupa uang kita, berupa pekerjaan kita, berupa pelayanan kita, atau apapun, itu berasal dari Tuhan. Tuhan bilang ini, Ia yang menyediakan benih. Jadi kita tidak pernah, saudara, menghasilkan benih. Tuhan yang menyediakannya buat kita. Itu sebabnya, saudara, saya sangat tidak percaya kalau orang tidak mau memberi kepada Tuhan karena alasan tidak punya benih. Tuhan yang sediakan benih buat kita. Amin. Tuhan yang berkati kita. Tuhan yang sediakan segala sesuatu buat kehidupan kita. Apa itu? Hidup kita, kesehatan yang ada pada kita, karunia-karunia, talenta, bakat kita, semua dari Tuhan. Tuhan yang sediakan. Kita hanya mengelola, tugas kita mengelola. Sehingga waktu Tuhan memberkati hidup kita, maka saudara sebagai seorang penabur, saudara akan menaburkan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, itulah 3 hal tentang benih. Benih adalah berbicara tentang kehidupan, benih berbicara tentang kualitas, benih itu sudah disediakan Tuhan. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, mari kita lihat tentang penabur. Siapakah penabur ini saudara? Saya dan saudara. Amin. Kita adalah penabur itu. Nah Alkitab berkata di dalam ayat 6, kita baca sekali lagi ayat ini, 2 Korintus 9 ayat 6. Sangkalah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yang pertama, kalau saudara ini diberkati lebih dari Tuhan, maka yang pertama sebagai seorang penabur, jangan takut untuk menabur, jangan takut untuk memberi. Alkitab dengan tegas begini berkata, orang yang menabur itu pasti menuai. Saudara, ini prinsip Alkitab, bukan prinsip apa ya, kali-kalian, bukan. Ini prinsip Alkitab. Kalau matematika 1 tambah 1 maka 2. Tetapi firman Tuhan ini berkata, orang yang menabur pasti akan menuai.
Pertanyaannya saudara, malam ini, berani tidak saudara menabur? Banyak orang Kristen tidak berani dalam hal ini. Banyak orang Kristen tidak berani melangkah untuk menabur. Setiap waktu ada kesempatan itu datang dalam hidup kita. Kesempatan itu berupa ketika kita beribadah hari ini. Ini kesempatan. Kesempatan ketika saudara bertemu dengan orang yang membutuhkan. Dan saudara tahu orang itu sangat membutuhkan dan saudara bisa untuk menabur buat dia. Itu kesempatan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan di depan mata saudara. Tetapi banyak sekali saudara, orang membuang kesempatan itu. Sehingga kesempatan itu lalu, oh masih ada besok. Masih ada minggu depan. Masih ada bulan depan. Saudara tidak akan pernah melihat tuaian itu kalau saudara tidak pernah menabur. Dengan baik. Ini prinsip dari dari firman Tuhan bahwa orang yang menabur pasti akan menuai. Saudara buka Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dan ayat 6. Ini buat orang-orang yang tidak mengambil kesempatan itu, saudara. Apa yang terjadi? Kita lihat Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 sampai ayat 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini yang sering dipakai oleh banyak anak Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Saya kurang. Saya tidak punya benih. Saudara, kalau saudara tidak punya benih, saudara kurang dan saudara tidak memberi, saudara tidak salah di hadapan Tuhan. Tapi ketika saudara punya dan kesempatan itu datang seperti ini, jangan dulu berpindah. Selalu punya alasan. Oh, ini masih musim angin, jangan dulu menabur. Oh, ini masih yang saudara lihat awan, tanda-tanda langit. Oh, jangan menabur, ini belum waktunya. Tunggu. Saudara lihat ayat selanjutnya apa yang terjadi, saudara punya kasih. Sebagaimana engkau mengetahui jalannya angin dan tulang-tulang, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalannya angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui bahwa ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Artinya saudara, ketika saudara memberi, saudara tidak tahu kapan Tuhan menumbuhkan benih itu. Amin. Tetapi kalau kita punya alasan dalam hidup ini, semua orang punya alasan. Orang membuat alasan karena dia tidak mau. Alasan itu tidak akan muncul, tidak akan pernah ada kalau orang itu mau. Kalau orang mau pasti tidak ada alasan. Amin. Orang buat alasan karena pasti dia tidak mau. Ayat ini berkata, taburkanlah benihmu. Jangan pakai alasan ini, alasan itu, taburkan saja. Maka engkau tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk membuat benihmu hidup. Engkau tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja untuk menumbuhkan taburanmu. Mungkin hari ini engkau lihat begitu sulit hidupmu. Engkau lihat bagaimana hasilmu tidak sesuai dengan yang engkau harapkan. Mungkin hari ini engkau berkata, saya hidup saja sulit, saya mau makan saja sulit. Saudara, kita harus punya langkah iman. Harus ada langkah iman. Amin, saudara. Langkah iman saudara adalah saudara berani untuk menabur yang sesuai dengan ukuran saudara, bukan ukuran orang lain, ukuran saudara. Berani untuk menabur. Maka Alkitab berkata, saudara, Tuhan akan membuatnya bertumbuh. Engkau tidak tahu hari ini, besok, lusa, apa yang kau tabur akan tumbuh. Berani untuk menabur. Ada amin, saudara? Berani untuk memberi. Belajar untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan.
Dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, kita akan masuk dalam doa malam hari ini. Saudara perhatikan di ayat, saudara lihat di ayat yang ke-8, ada beberapa kata yang luar biasa yang akan kita temukan di situ tentang penabur. Ayat 8 berkata begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kemudian saudara lihat di ayat yang ke-10, saudara perhatikan bagian akhirnya, dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kemudian saudara lihat di ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ada 3 kata yang luar biasa di situ. Allah melimpahkan kasih karunia-Nya. Yang kedua, ada pelipat gandaan buah kebenaran. Yang ketiga, kita akan diperkaya dalam kemurahan. Orang yang menabur dan berani bertindak menabur tanpa alasan, maka firman Tuhan berkata, ia akan dilimpahi dengan kasih karunia. Kita akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, kita berkata, ada pelipat gandaan buah-buah kebenaran. Buah akan bertumbuh dalam kedewasaan. Hari ini banyak anak Tuhan belum dewasa. Mengapa? Karena mereka belum bertindak untuk memberi kepada Tuhan. Saudara, memberi itu sakit. Memberi itu sakit. Ketika kita mulai menabur, ada sesuatu yang kita lepaskan di dalam hidup ini. Kita berpikir bahwa itu kita yang usahakan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita dapatkan. Kita berjuang. Tapi ingat, saya sudah jelaskan di awal, benih itu dari Tuhan, kesehatan itu dari Tuhan, talenta itu dari Tuhan, semua dari Tuhan. Waktu saudara memberi, saudara mengambil langkah dengan iman bertindak, dan saudara menyatakan, Tuhan, aku memilih mencintai Tuhan daripada memilih untuk mencintai apa yang Tuhan beri. Disitulah saudara akan bertumbuh menjadi orang dewasa. Saya baru merenungkan firman Tuhan ini, saya tutup di sini. Ternyata kedewasaan itu dimulai dari kita mulai memberi kepada Tuhan. Perhatikan Abraham. Siapa tidak kenal Abraham? Dia bapa segala orang percaya. Tapi ketika Tuhan minta Ishak kepada dia, 25 tahun dia tunggu Ishak. Ishak menjadi ahli waris harta yang Tuhan beri. Tetapi waktu dia memberi Ishak, saudara lihat hati Tuhan. Tuhan bilang begini, baru hari ini aku tahu siapa engkau. Baru hari ini aku kenal engkau. Engkau tidak segan-segan memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara, memberi itu kita melepaskan sesuatu dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Tuhan, Engkau yang nomor 1. Apa yang Engkau beri bagiku, aku berani beri kepada. Itu bukti cinta kepada. Itu sebabnya Tuhan yang begini, aku akan melipat gandakan buah-buah kebenaran. Engkau akan dewasa di dalam Tuhan. Engkau akan dewasa di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, terakhir, engkau diperkaya dalam kemurahan. Semakin engkau bermurah hati, Tuhan akan tahu kemurahan dalam hidup, sehingga engkau menjadi pengelolanya Tuhan. Tuhan percaya kepada saudara. Biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Beranilah menabur, beranilah memberi. Percayalah, Tuhan akan menanti saudara. Benih yang saudara tabur akan bertumbuh. Engkau makin diberkati, engkau
kau makin murah hati, kau makin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita.